Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rinengku dari kelas 2025 I dengan NIM 2509138748. Di sini saya akan membawakan mengenai pengertian dari HTTP, MQTT, dan COAP dalam dunia internet dan IoT. Jadi seperti yang kita ketahui, di era digital seperti sekarang hampir semua perangkat bisa saling terhubung melalui internet. Mulai dari smartphone, komputer, hingga perangkat rumah pintar seperti lampu otomatis, CCTV, dan sensor suhu. Agar perangkat-perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi, dibutuhkan sebuah protokol komunikasi. Protokol ini bisa diibaratkan sebagai bahasa atau aturan komunikasi yang dipahami oleh perangkat yang terhubung ke jaringan. Dalam video ini kita akan membahas 3 protokol yang cukup populer digunakan dalam komunikasi jaringan, terutama dalam dunia Internet of Things itu sendiri, yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Di sini saya akan membahas mengenai pengertiannya, cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta perbandingan dari ketiga protokol tersebut. Yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Pengertian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah salah satu protokol komunikasi yang paling umum digunakan di internet. Protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antara klien dan server. Contoh paling sederhana dari penggunaan HTTP adalah ketika kita membuka sebuah website di browser seperti Google Chrome atau Firefox. Ketika kita mengetik alamat website misalnya www.google.com, browser akan mengirim permintaan atau request ke server menggunakan protokol HTTP. Kemudian server akan mengirimkan respons berupa halaman website yang bisa kita lihat. Singkatnya, klien meminta request dan server menerimanya. Kemudian server mengirim respons dan dari respons itu dapat diterima oleh klien. Cara kerja dari HTTP sendiri adalah dengan menggunakan model komunikasi yang disebut client server. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klien mengirim request ke server, kemudian server menerima dan memproses request tersebut. Kemudian server mengirim respons kembali ke klien. Request biasanya menggunakan metode tertentu seperti GET digunakan untuk mengambil data dari server, POST digunakan untuk mengirim data ke server, PUT digunakan untuk memperbarui data, DELETE digunakan untuk menghapus data. Misalnya ketika kita login ke sebuah website, browser akan mengirim POST request yang berisi username dan password ke server. Kelebihan dari HTTP adalah pertama, mudah digunakan dan sangat populer. Hampir semua website di dunia menggunakan HTTP atau HTTPS. Kedua, didukung oleh hampir semua perangkat dan platform. 3. Fleksibel dalam pengiriman berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, maupun file lainnya. Kekurangan dari HTTP sendiri adalah memiliki overhead cukup besar karena setiap request harus membuat koneksi baru. Berikutnya ada tidak efisien untuk perangkat IoT yang memiliki sumber daya terbatas seperti sensor kecil atau perangkat dengan baterai kecil. 3. Ada HTTP menggunakan model request response sehingga komunikasi harus selalu dimulai oleh klien. Karena keterbatasan tersebut, muncullah protokol lain yang lebih ringan untuk perangkat IoT. Salah satunya adalah MQTT. MQTT sendiri adalah singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. Pengertian MQTT adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat dengan bandwidth kecil, daya rendah, dan jaringan yang tidak stabil. MQTT pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1999 untuk memantau jaringan pipa minyak melalui satelit. Saat ini, MQTT sangat populer digunakan dalam IoT seperti smart home, sensor suhu, monitoring industri, atau perangkat IoT berbasis cloud.
Cara kerja dari MQTT sendiri berbeda dengan HTTP yang menggunakan model client server. MQTT menggunakan model publish subscribe. Dalam sistem ini terdapat 3 komponen utama: publisher, subscriber, dan broker. Publisher adalah perangkat yang mengirim data, subscriber adalah perangkat yang menerima data, sedangkan broker adalah server yang bertugas mengatur distribusi pesan antara publisher dan subscriber. Contohnya seperti ini. Sebuah sensor suhu mengirim data suhu setiap 5 detik, kemudian sensor tersebut berperan sebagai publisher. Dan data tersebut dikirim ke broker MQTT, kemudian aplikasi monitoring yang ingin menerima data suhu akan menjadi subscriber. Subscriber akan berlangganan atau subscribe ke topik tertentu, misalnya sensor atau suhu. Setiap kali publisher mengirim data ke topik tersebut, subscriber akan langsung menerima pesan tersebut. Dan kelebihan dari MQTT adalah memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama, sangat ringan dan hemat bandwidth. Kedua, sangat cocok untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Ketiga, komunikasi real time lebih efisien karena subscriber langsung menerima pesan tanpa perlu request berulang. Keempat, konsumsi energi lebih rendah sehingga cocok untuk perangkat berbasis baterai. Kekurangan MQTT: pertama, membutuhkan broker sebagai perantara komunikasi. Kedua, konfigurasi sistem bisa menjadi lebih kompleks dibanding HTTP. Ketiga, tidak semua sistem web tradisional secara langsung mendukung MQTT tanpa tambahan software. Dan berikutnya kita masuk ke topik COAP atau Constrained Application Protocol. Pengertian dari COAP. COAP adalah singkatan dari Constrained Application Protocol. Protokol ini dirancang khusus untuk perangkat dengan kemampuan terbatas, seperti sensor kecil dalam jaringan IoT. COAP dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force untuk memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi secara efisien melalui internet. COAP sering disebut sebagai versi ringan dari HTTP untuk perangkat IoT. Cara kerja COAP. COAP menggunakan model komunikasi yang mirip dengan HTTP, yaitu request dan response. Namun, COAP menggunakan UDP, User Datagram Protocol, yang lebih ringan dibandingkan TCP yang digunakan oleh HTTP. Metode yang digunakan juga hampir sama dengan HTTP, seperti get, post, put, delete. Misalnya sebuah sensor kelembapan ingin mengirim data ke server. Perangkat tersebut akan mengirim request menggunakan protokol COAP dan server akan memberikan respons. Karena menggunakan UDP, komunikasi COAP menjadi lebih cepat dan lebih ringan dibanding HTTP. Kelebihan COAP. Beberapa kelebihan COAP antara lain: pertama, sangat ringan dan hemat energi. Kedua, dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Ketiga, latensi rendah karena menggunakan UDP. Keempat, mendukung komunikasi multicast sehingga satu pesan bisa dikirim ke banyak perangkat sekaligus. Kekurangan dari COAP. Pertama, karena menggunakan UDP, tidak semua pesan dijamin sampai seperti pada TCP. Kedua, COAP sendiri belum sepopuler jika dibanding dengan HTTP dan MQTT. Ketiga, implementasinya masih relatif terbatas dibanding protokol lain. Oke, masuk ke perbandingan dari ketiga protokol tersebut. Secara umum, HTTP, MQTT, dan COAP memiliki karakteristik yang berbeda-beda. HTTP cocok digunakan untuk aplikasi web dan komunikasi antara browser dengan server. MQTT lebih cocok digunakan untuk sistem IoT yang membutuhkan komunikasi real-time dan efisiensi bandwidth. Sedangkan COAP cocok untuk perangkat IoT yang sangat terbatas sumber dayanya seperti sensor kecil. Jika dibandingkan secara sederhana, HTTP lebih berat tetapi sangat umum digunakan. MQTT lebih ringan dan sangat efisien untuk komunikasi data IoT. COAP adalah protokol ringan yang dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan resource terbatas.
Kesimpulannya, dari pembahasan tadi bisa dipahami kalau protokol komunikasi sangat penting dalam jaringan komputer dan sistem IoT. HTTP adalah protokol yang paling umum digunakan untuk komunikasi web. MQTT adalah protokol ringan yang menggunakan model publish subscribe dan sangat cocok untuk sistem IoT. Sedangkan COAP adalah protokol dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan menggunakan komunikasi berbasis UDP. Jadi sekian dari pembahasan mengenai 3 protokol tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.